football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Paul Pogba akhirnya mengungkapkan alasan ia pergi dari Manchester United di era Sir Alex Ferguson. Pogba cabut dari MU ke Juventus pada tahun 2012 silam. Pogba mengatakan saat itu, Sir Alex Ferguson menawarinya kontrak baru yang dianggap sangat tak layak oleh agennya Mino Raiola. Mino Raiola menjawabnya, kontrak ini bahkan anjing saja tidak akan menandatanganinya. Paul, bangunlah, ayo pergi. Saya bangun dan kami pergi. Tandas Pogba. Southampton telah menyetujui kesepakatan dengan Nathan Jones dari Luton untuk menggantikan Ralph Hasenhüttl sebagai manajer baru klub. Jones telah menyetujui kontrak jangka panjang setelah bertemu dengan tim Liga Premier itu pada hari Rabu. Southampton dipahami membayar Luton paket kompensasi sekitar 2,5 juta pounds untuk Jones dan asistennya Chris Cohen dan juga Alan Sheehan. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyarankan Vinicius Junior untuk belajar mengabaikan provokasi lawan di lapangan. Sebelumnya, pada laga Madrid versus Vallecano, Vinicius terindikasi merayakan gol Eder Militao secara demonstratif di hadapan tribun tempat supporter tuan rumah duduk. Selain itu, Vinicius Junior juga beberapa kali terlibat pertengkaran di lapangan sepanjang pertandingan. Vinicius pun disarankan Ancelotti untuk tidak mudah terprovokasi. Apalagi di laga-laga sebelumnya, pria Brasil itu memang kerap terprovokasi. Legenda sepak bola Prancis Franck Ribéry telah memulai karirnya sebagai pelatih di Salernitana. Ribéry memutuskan menjadi asisten pelatih klub Italia itu setelah gantung sepatu bulan lalu. Ribéry mengaku masih belum terbiasa dengan tugas barunya. Ia bahkan merasa aneh menjadi pelatih. Namun, ia sangat menikmati tantangan dan dengan senang hati memberikan bantuannya kepada seluruh penggawa I Granata. Bintang muda AS Roma, Christian Volpato menolak panggilan Australia untuk berlaga di Piala Dunia 2022 Qatar. Penolakan Christian Volpato itu mewakili timnas Australia di Piala Dunia 2022 itu diketahui dari pernyataan Graham Arnold yang mengaku sudah menghubungi Volpato sebanyak 3 kali. Usai penolakan itu, ada isu yang berkembang bahwa Volpato sedang menunggu panggilan timnas Italia. Volpato pun akhirnya buka suara, seakan membantah spekulasi bahwa dirinya memprioritaskan timnas Italia. Christian Volpato mengaku ingin fokus menata karirnya di AS Roma. Harry Kane tak bermain penuh saat Tottenham Hotspur tersingkir di babak ketiga Carabao Cup 2022-2023. Ada kekhawatiran Kane mengalami cedera dan mengancam peluangnya tampil di Piala Dunia 2022. Manajer Tottenham Antonio Conte buru-buru mengklarifikasi dengan menyebut Kane cuma kelelahan. Sebab Kane sudah 21 kali musim ini dengan rataan main hampir 90 menit. Conte tak mau mengambil resiko menahan Kane terlalu lama sehingga berakibat fatal. Cristiano Ronaldo berpotensi mengukir rekor anyar saat mentas di Piala Dunia 2022 nanti. Sejak debutnya pada edisi 2006, CR7 telah mencetak gol di 4 Piala Dunia terpisah, suatu prestasi yang juga dicapai oleh Pele dari Brasil, Uwe Seeler dari Jerman Barat, dan Miroslav Klose dari Jerman. Jika bintang Portugal itu mencetak gol di Qatar, dia akan keluar sebagai satu-satunya pemain yang mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia. Bintang sekaligus legenda dunia MMA Conor McGregor menyatakan ketertarikannya untuk membeli Liverpool. Ketertarikannya muncul setelah terungkap kabar bahwa Fenway Sports Group atau FSG yang membeli The Reds seharga 300 juta pounds mengkonfirmasi kepada The Athletic bahwa mereka siap untuk menerima tawaran jika ada yang berminat membeli klub mereka. McGregor sendiri sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan wacana membeli klub Liga Inggris lainnya. Manchester United dan Chelsea sempat diincar petarung asal Amerika Serikat tersebut. Striker Uruguay yang kini bermain di Valencia, Edinson Cavani belum pulih dari cedera pergelangan kaki. Hanya 2 minggu jelang pertandingan pembuka melawan Korea Selatan di Piala Dunia. Pelatih Valencia Gennaro Gattuso berharap Cavani bisa tampil di Qatar meski pergelangan kaki kanannya masih bengkak. Kata Gattuso, Cavani telah menunjukkan kesediaannya bermain yang luar biasa meski tidak ikut berlatih.
Gestur Robert Lewandowski saat mendapat kartu merah di laga Barcelona versus Osasuna mendapat sorotan. Saat meninggalkan lapangan, ia menggosok hidungnya dengan jari telunjuk. Laporan wasit merinci bahwa dia membuat beberapa gerakan ketidaksetujuan saat keluar lapangan setelah menerima kartu merah dan kemudian menunjuk wasit. Jika komite disiplin menganggapnya sebagai pengabaian terhadap wasit, maka akan menambah hukuman 2 laga alih-alih skorsing 1 laga yang seharusnya diterima. Bertanding di Old Trafford, Manchester United berhasil mengalahkan Aston Villa pada putaran ketiga Piala Liga Inggris. Aston Villa unggul 1-0 duluan di menit ke-48 lewat Ollie Watkins. MU kemudian mengimbangi 1-1 di menit ke-49 melalui Anthony Martial. Villa kembali memimpin di 1 jam permainan berkat bunuh diri Diogo Dalot, tapi Marcus Rashford memperdaya Robin Olsen di menit ke-67, sebelum Bruno Fernandes di menit ke-78 dan Scott McTominay pada menit ke-90 menyempurnakan malam setan merah. Dari ajang Liga Italia pekan ke-14, Juventus susah payah menundukkan tuan rumah Hellas Verona dengan skor 1-0. Adalah Moiskin yang mencatatkan namanya di papan skor. Setelah mendapatkan umpan terobosan Adrian Rabiot, Keane sukses memperdaya kiper lawan pada menit ke-60. Hasil ini membuat anak asuh Allegri meraih 5 kemenangan beruntun di pentas Serie A. Di pertandingan lain, Lazio menang 1-0 atas Monza. Real Madrid membekuk Cadiz dalam duel sengit pekan ke-14 La Liga 2022-2023 di Santiago Bernabeu. El Real keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1. Eder Militao membuka kemenangan Madrid di babak pertama. Toni Kroos menggandakannya di babak kedua di menit ke-70. Lalu, Lucas Perez sempat memperkecil ketinggalan Cadiz pada menit ke-81. Gareth Southgate resmi mengumumkan 26 pemain Piala Dunia 2022. Pemain senior Harry Kane, Jordan Henderson, dan John Stones tetap diandalkan. Tapi anehnya, pemain bagus macam Fikayo Tomori dari AC Milan, Chris Smalling, dan Tammy Abraham dari AS Roma tidak dipanggil. Southgate justru memanggil nama-nama kurang populer yang minim jam terbang seperti Conor Cody dan Callum Wilson. Harry Maguire yang permainannya kurang bagus juga diikut sertakan. Masuknya Harry Maguire dalam rombongan Inggris di Piala Dunia 2022 memicu perdebatan. Gareth Southgate angkat bicara soal keputusannya memanggil Maguire. Menurutnya, Maguire punya pengalaman dan lebih baik ketimbang bek-bek muda Inggris saat ini. Pemain-pemain yang lebih muda memiliki kualitas sangat bagus, tapi tidak cukup untuk mengalahkan pemain lain yang berpengalaman. Timnas Portugal merilis nama-nama pemain yang akan unjuk gigi di Qatar. Fernando Santos masih akan mengandalkan nama-nama lawas di Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo bakal jadi tumpuan di lini depan. Lalu, ada 2 penggawa senior lain yakni kiper Rui Patricio dan bek tengah Pepe. Santos juga menyisipkan beberapa pemain muda ke skuad Portugal seperti Nuno Mendes dan Gonçalo Ramos. Malang betul nasib Marco Reus. Dia sepertinya tidak berjodoh dengan turnamen besar. Cedera membuat Reus harus absen di Piala Dunia 2022. Ini bukan kali pertama Reus tidak bisa membela negaranya di Piala Dunia atau Piala Eropa. Saat Jerman jadi juara Piala Dunia 2014, Reus harus absen karena cedera ankle pada laga uji coba beberapa hari sebelum kick-off. Cedera juga menghambat Reus untuk tampil di Piala Eropa 2016 dan 2020. Tercatat, Reus hanya mentas di Piala Eropa 2012 dan Piala Dunia 2018. Timnas Jerman memanggil sejumlah nama lawas seperti Thomas Müller, Mario Götze, Manuel Neuer, hingga Leon Goretzka untuk Piala Dunia 2022. Tapi, tak ada nama Robin Gosens dalam daftar skuad Der Panzer. Persoalan menit bermain di level klub ternyata jadi alasan tidak dipanggilnya Gosens. Gosens tidak terlalu banyak bermain dalam 2 musim terakhir. Saya merasa dia bisa memahami alasan dibalik keputusan saya, ujar Hansi Flick. Drawing babak 16 besar atau putaran 4 Carabao Cup 2022-2023 telah digelar. Hasilnya memunculkan big match Manchester City versus Liverpool dan Gillingham FC yang diperkuat Elkan Bagot kembali menghadapi klub Premier League yakni Wolverhampton Wanderers.
Satu duel lainnya yang mempertemukan sesama klub Premier League adalah Newcastle United versus Bournemouth. Sementara Manchester United akan menghadapi Burnley. Putaran keempat Carabao Cup akan digelar Desember mendatang usai Piala Dunia 2022. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp buka suara soal Liverpool dijual atau mencari investor baru. Klopp menjelaskan dia tidak masalah dengan Liverpool dijualnya. Hanya saja, setelah itu Klopp harus benar-benar tidak mengubah komitmen yang sebelumnya dibangun, sehingga tidak mengganggu pemain dan tim inti. Hingga saat ini belum ada kejelasan dan masih menjadi teka-teki publik apakah Liverpool akan dijual atau bahkan hanya mencari investor baru. Dilansir Football Espada, PSG membidik penyerang Atletico Madrid Joao Felix sebagai target transfer pada bursa Januari 2023 mendatang. Diketahui, Felix tidak terlalu diperhitungkan oleh pelatih Diego Simeone. Sejak awal musim ini, ia menghabiskan lebih banyak waktu di bangku cadangan daripada di lapangan. Mengenai harga yang diminta, Atletico Madrid kabarnya akan mempertimbangkan tawaran lebih dari 130 juta euro. Romelu Lukaku tetap masuk dalam skuad timnas Belgia untuk Piala Dunia 2022. Padahal, ia masih dalam perawatan atas cedera otot bicep femoris. Sebelumnya, ia juga bermasalah dengan otot hamstring. Pelatih Belgia Roberto Martinez tampak melakukan perjudian dengan tetap membawa Lukaku ke Qatar. Martinez sudah mengakui belum bisa memakai jasa Lukaku selama fase grup. Secara medis, Lukaku siap diturunkan kalau Belgia lolos ke 16 besar. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi selama ini menjadi pihak yang paling vokal dalam menyuarakan penolakan terhadap Liga Super Eropa. Terbaru, Al-Khelaifi kembali memberikan kritikan dengan menyebut pengelola kompetisi tersebut sama sekali tak tahu tentang dunia sepak bola. Al-Khelaifi menambahkan, ia memberikan dukungan penuh kepada UEFA untuk melakukan perubahan dalam sistem kompetisi agar menjadi lebih baik. FIFA kembali mendapatkan sorotan jelang Piala Dunia 2022. Kali ini, FIFA melarang tim nasional Denmark menggunakan jersey dengan bertuliskan pesan kemanusiaan pada saat latihan. Federasi Sepak Bola Denmark atau DBU mengatakan, pada 2021, dua sponsor kit latihan membuka jalan untuk berbagi pesan-pesan kritik yang ditujukan kepada Qatar. Mereka ingin menekan kegiatan komersial untuk mempromosikan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. Sayangnya, rencana tersebut dilarang oleh FIFA. Senegal saat ini sedang harap-harap cemas terkait cedera Sadio Mane yang berpotensi bisa absen di Piala Dunia 2022. Mereka pun mencari cara alternatif untuk menyembuhkan pemain bintangnya. Sekjen Federasi Sepak Bola Senegal atau FSF yang bernama Fatma Samora mengungkapkan bahwa pihaknya bakal menggunakan dukun untuk mengobati Sadio Mane. Ia berharap ada keajaiban agar Mane pulih tepat waktu agar bisa membela Senegal di Piala Dunia 2022. Dikutip Marca, identitas pemain AS Roma yang disebut mengkhianati Jose Mourinho dan tim diungkapkan media-media Italia. Kabarnya, sosok itu adalah Rick Karsdorp. Sebelumnya, Bo mengungkapkan ada seorang pemain AS Roma yang menunjukkan sikap buruk saat tim menghadapi Sassuolo. Mourinho tidak menyebutkan pemain spesifik yang dimaksud. Tapi, kemudian media berbasis di Roma, Corriere dello Sport, memunculkan nama Rick Karsdorp sebagai pemain yang dianggap bersalah oleh Bo. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate yang terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!